Ya, terdengar dengan baik, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Haitan. Yang saya hormati Pak Haitan Rahman beserta tim. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Duta Rumah Belajar dan sahabat Rumah Belajar dimanapun berada. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah pada sore hari ini kita dipertemukan kembali di room virtual ini dalam keadaan sehat walafiat. Seperti harapan Pak Haitan tadi, jangan lupa kita harus tetap hati-hati bahwa virus masih ada dan terus ada. Jadi jangan lupa protokol kesehatannya untuk selalu kita terapkan. Apalagi di Kalimantan Utara, per 7 Agustus kemarin merupakan peringkat kedua setelah Yogyakarta dengan kasus terbanyak setiap harinya. Oh begitu? Luar biasa, iya. Jadi kita stay at home aja Pak ya gitu ya. Ya betul. Oke baik, mohon maaf, mohon izin. Perkenalkan saya, pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Walaupun sekilas, perkenalkan saya atas nama Sunaria, SPDI, Sarjana Pendidikan Islam dengan background pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Saya dari Kalimantan Utara. Saya merupakan sahabat Rumah Belajar dari tahun 2019 dan 2020. Termasuk finalis juga. Jadi beruntung sekali saya diberikan kesempatan pada sore hari ini, mulai dari beberapa tahapan kemarin diundang untuk mengikuti kegiatan ini sampai dengan menghasilkan paparan hasil karya pada hari ini juga. Mohon izin untuk Pak Haitan dan rekan-rekan semua untuk saya share screen. Ya, silakan Bu, silakan Bu. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya sekilas memaparkan tentang hasil karya yang telah saya buat melalui Smart App Creator ini. Judul yang saya angkat yaitu Bulan Ramadan yang Indah. Adapun formulir 1, yaitu tentang rencana pengembangan aplikasi, itu saya mulai dari setelah pelatihan, yaitu tanggal 27 Juni. Nama pengembang yaitu jelas saya sendiri, Sunaria. Nama aplikasinya Indahnya Ramadan. Judulnya sebenarnya adalah Bulan Ramadan yang Indah, tapi karena efektivitas dan efisiensi judul untuk aplikasi itu tidak boleh terlalu banyak, jadi saya ambil saja tengahnya yaitu Indahnya Ramadan. Aplikasi ini merupakan versi pertama yang saya buat, yaitu mendeskripsikan tentang pembelajaran dan pengetahuan yang akan saya berikan kepada peserta didik jenjang SD tentang indahnya bulan Ramadan. Yang mana di dalam materi ini, para peserta didik dapat mengetahui kegiatan apa saja sih yang dapat dilakukan pada bulan Ramadan dan bagaimana ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Jelas segala sesuatu itu pasti ada ketentuannya dan ketentuan itulah yang harus kita laksanakan. Nah, melalui aplikasi ini saya buat dengan tujuan untuk menambah wawasan peserta didik jenjang SD pada khususnya dan umumnya juga pada masyarakat lain karena untuk pengetahuan pendidikan agama Islam khusus di bidang indahnya Ramadan tentang berpuasa dan amalan-amalan yang dilakukan, saya kira ini bukan sedih saja yang perlu diberi pengetahuan dan wawasan, tapi ini juga bisa berlaku kepada masyarakat umum pada tentunya. Dan selain itu juga memotivasi kepada peserta didik untuk mengerjakan amalan-amalan di bulan Ramadan. Kenapa? Karena amalan-amalan yang di bulan Ramadan itu pasti memiliki nilai-nilai pahala yang sungguh luar biasa. Setelah mengetahui pengetahuan tersebut, maka di akhir sesi yaitu mengajak untuk peserta didik dapat mengamalkan hikmah puasa Ramadan itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di bagian manfaat, tentunya ini merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang dapat mengaksesnya. Karena tujuan sasaran saya di sini adalah peserta didik jenjang SD, tepatnya di kelas 5. Adapun perangkat lunak pendukung lain yang saya gunakan, yang pertama memang intinya adalah SAC, yang kedua itu MindMaster, yang ketiga Microsoft PowerPoint. Seperti yang digunakan oleh Pak Mustafa kalau tidak salah kemarin, ya saya juga kurang lebih seperti itu pendekatan jadi saya ke PowerPoint-nya dulu, baru ke
insert hotspot pakai SAC, seperti itu kurang lebih. Kemudian ada Photoshop juga saya gunakan untuk menghilangkan atau memodif yang lain-lain. Selanjutnya background musik. Background musik juga saya ambil, dan ada beberapa aset gambar yang saya ambil dari Prefix, dan terakhir adalah perekam suara di Android. Jadi di dalam aplikasi ini saya memasukkan audio narator yang mana itu merupakan suara saya sendiri dengan maksud untuk menarasikan apa yang ada di halaman tersebut. Jadi di dalam aplikasi ini, bagi saya tidak memindahkan buku teks pelajaran ke dalam aplikasi, bukan seperti itu. Jadi saya hanya mengambil poin-poin penting apa yang ada di materi tersebut, selanjutnya saya naratorkan. Saya narasikan menggunakan suara saya sendiri. Untuk file site map-nya dan layout-nya itu ada di link nanti. Oke, selanjutnya saya akan beralih ke MindMaster. Oke, MindMaster. Nah, di sini ada berapa 7 ya, kurang lebih Bapak Ibu. Mungkin di sini terlalu kecil, tapi poin yang terbesar yang memiliki beranak saya bilang, di sini ada di bagian pendahuluan dan di bagian ayo belajar. Nah, di sini pendahuluan yang mana isinya ada kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator pencapaian, dan tujuan pembelajaran. Artinya di dalam pendahuluan ini apa sih peserta didik harus mengetahui apa sih yang akan dia dapatkan setelah mengikuti kegiatan ini, seperti itu kurang lebihnya. Dan selanjutnya ini agak susah karena di bawahnya nih tertutup dengan stop sharing saya. Jadi selanjutnya untuk ayo belajar. Ayo belajar di situ ada 3 hal pada intinya, yaitu ketentuan puasa Ramadan. Di hide. Iya. Selanjutnya ada amalan di bulan Ramadan, dan yang terakhir ada hikmah di puasa Ramadan. Yang mana ketentuan puasa Ramadan itu sendiri memiliki anak cabang yang bercabang-cabang, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Oke, saya selanjutnya ke aset konten aplikasi, ke formulir 2. Nah, di sini terlihat kurang lebih latar yang saya gunakan kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Pertanyaannya, kenapa sih saya menggunakan latar forest atau hutan atau apa seperti ini? Karena yang konsep saya ajukan, konsep yang saya bawa di Indahnya Ramadan ini adalah seri jejak petualang. Jadi setelah peserta didik, seperti yang terlihat di judul halaman bagian menu ini, setelah peserta didik mengetahui tahapan-tahapan yang dilalui nantinya, dengan harapan setelah mengetahui ini, pengetahuannya bertambah, wawasannya bertambah, agar pengetahuan dan wawasan yang dia dapatkan tadi dapat betul-betul dia implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan tentunya dapat memperoleh predikat takwa sebagaimana yang diinginkan atau yang sebagaimana tujuan terakhir dari mengapa kita berpuasa. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam materi. Dan ya kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu. Tidak banyak yang berubah, latarnya tetap seperti ini saja, hanya di bagian materinya yang berubah, sesuaikan dengan materi. Oke, saya kembali ke menu, ke formulir 3. Nah, di formulir 3 ini terkait dengan skenario dan navigasi aplikasi, saya buat seperti ini, Bapak Ibu. Untuk di judul menu, itu ada ikon-ikon seperti musola-musola seperti ini. Ketika dia usernya ini ketika mampir di salah satu musola ini, katakan seperti itu, mampir di salah satu musola ini, maka dia akan membawa ke halaman ayo berdoa. Begitu juga seterusnya yang nanti akan terlihat di aplikasi di previewnya saya nanti. Kemudian di ayo berdoa, di situ juga ada ikon kembali ke halaman menu, dan audio ini merupakan suara saya
untuk mendengarkan bacaan doa sebelum belajar. Pada dasarnya kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Nah, begini juga, jadi simpelnya nanti langsung saja kita lihat di aplikasi previewnya. Iya, oke. Kita ke preview. Jadi di sini Bapak Ibu, untuk saya sebagai pemula pengguna SAC, itu memang tidak terlalu banyak mengeksplor isi SAC itu sendiri, karena saya sendiri merasa masih kebingungan, masih meraba-raba seperti itu. Ini saja hasil yang saya kerjakan ini, menurut saya itu masih jauh dari harapan yang saya imajinasikan sebenarnya, masih jauh dari ekspektasi saya sebenarnya, tapi apapun itu adalah hasil jeripaya sendiri, jadi saya sendiri juga harus menghargai jeripaya saya. Jadi sebisa mungkin seperti inilah hasil karya yang saya berikan. Bagi saya tidak menampilkan begitu banyak animasi, karena yang saya pahami bahwa suatu aplikasi itu adalah langsung bagaimana kita dapat memberikan efek kepada peserta didik. Artinya saya hanya memuat aset-aset yang berkaitan langsung dengan materi pelajaran. Karena daya tangkap peserta didik kita ini berbeda-beda. Ada yang dengan musik dia bisa memperoleh pengetahuan yang lebih cepat, ada yang dengan melihat animasi dia suka, ada yang malah melihat itu semua terlalu ramai, katakan seperti itu ya, malah membuat dia jenuh dan mengganggu penyampaian informasi yang disampaikan di aplikasi tersebut atau di media tersebut. Jadi saya hanya buat sesimpel, sesederhana mungkin. Nah, kurang lebih seperti ini. Di dalam di dalam paparan-paparan ini, setiap slide-nya berisi suara saya, audio narator langsung saya sendiri, untuk menyampaikan sebagai pembuka ini kita akan dibawa kemana, seperti itu. Ini saya belum bisa mempreview dulu, saya hanya menjelaskan sekilas, karena begitu saya preview, langsung nanti ada musik dan audio narasi saya, seperti itu. Nah, untuk materi-materi, pada umumnya sama. Kemudian saya akan ke latihan soal saja, ayo berlatih. Nah, di latihan soal ini, saya tidak seperti Bapak Ibu yang lain ya, saya tidak membuat batasan ketika seseorang ketika seseorang menjawab sesuatu itu dengan benar, maka tombol next-nya baru berfungsi. Sedangkan jika dia menjawab salah, tombol next-nya tidak berfungsi. Nah, saya tidak memberikan batasan seperti itu. Jadi saya hanya memberikan kebebasan kepada user, kepada pengguna, baik dia menjawab salah maupun menjawab dengan benar, dia dapat melanjutkan soal berikutnya. Bedanya hanya terkait dengan poin. Ketika dia menjawab dengan benar, poinnya bertambah. Namun ketika dia menjawab dengan salah, poinnya tetap 0. Counternya tetap 0. Dia coba lagi salah, tetap 0. Sehingga dia merasa penasaran dan terus mencoba hingga akhirnya benar. Nah, seperti itu. Saya memberikan kebebasan kepada peserta didik sehingga saya tidak mengaktifkan tombol on off, tombol next-nya, seperti itu. Nah, selain dalam soal multiple choice, saya juga di akhir soal ini, nah untuk yang ini saya mengaitkan dengan platform lain, yaitu Educandy. Jadi dua ini saya buat dalam bentuk platform Educandy yang nanti akan terhubung ke server Educandy. Yang pertama match up, yang kedua yang di sini adalah anagram. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita langsung saja untuk preview. Assalamualaikum anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang indahnya Ramadan. Setelah masuk di sini, peserta didik dapat memilih salah satu apa yang ingin dikatakan dari awal ya tahapannya. Silahkan kita mengklik. Nah,
Di sini peserta didik diajak untuk berdoa terlebih dahulu. Selanjutnya untuk mendengarkan bagaimana sih bacaan doa sebelum belajar, bisa diklik pada tombol berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni. Nah, selanjutnya kita kembali ke pendahuluan. Assalamualaikum anak-anak. Saya juga tidak membuat tombol pause atau play terhadap suara saya di sini karena dengan maksud tujuan saya bahwa biar saja suara saya berulang-ulang agar peserta didik dapat dengan benar-benar ingat apa yang saya ucapkan. Jadi saya tidak mengaktifkan tombol on off-nya pause atau play. Selanjutnya saya masuk ke pendahuluan. Sebelum kita melangkah ke pembelajaran selanjutnya, mari kita ketahui kompetensi apa yang akan kita dapatkan setelah pembelajaran ini. Assalamualaikum anak-anak, tahukah kamu kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia berpuasa? Oke, kita lanjut ke Assalamualaikum ayo belajar. Di sini ada 3 item. Belajar, kalian akan mempelajari beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan. Nah, di sini peserta didik dapat memilih beberapa ketentuan apa yang akan dia pelajari. Yang wajib diketahui. Puasa dalam bahasa Arab disebut shaum atau siam. Dan kita kembali berikut ini terusnya seperti itu. Saya akan coba pada ayo berlatih. Nah, di sini yang saya maksud ketika siswa masih menjawab sebagai contoh menurut bahasa puasa berarti ketika siswa menjawab ini tidak makan, dia salah, tapi dia masih mencoba kembali, apa sih jawaban yang benar? Katakan tetap ini. Oh, masih salah. Dia masih penasaran. Coba deh yang ini. Oh, ternyata ini yang benar. Baru dia menekan selanjutnya. Jadi tombol next dan kembali ini tetap berfungsi walaupun dia tidak dapat menjawab dengan benar. Bedanya hanya di penambahan poin soal. Seperti ini, dia salah, dia tidak mau mengulang lagi, nggak apa-apa, dia bisa selanjutnya, seperti itu. Dan kita masuk ke platform yang tergabung di sini, yaitu saya menggunakan Educandy. Klik untuk memulai, untuk menghubungkan kedua pernyataan. Nah kan, ini akan membawa kita kepada Educandy. Oke, sementara loading. Oke, kita play. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Jadi mampu berpuasa itu termasuk apa gitu? Mampu berpuasa apakah syarat wajib? Misalkan, oh iya benar seperti itu. Sunnah puasa, bagaimana jika salah? Nah, dia tidak akan mau juga. Nah, ini memang sudah otomatis dari Educandy-nya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk yang kedua, anagram, kita coba juga. Oke, kita play. Nah, di sini menyusun kata Bapak Ibu seperti ini. Kira-kira apa ya? Ramadan. Nah, kan seperti ini ya Bapak Ibu. Sangat-sangat simple. Oke. Nah, dan yang terakhir, pengembang yaitu saya sendiri. Ini adalah kontak saya. Mungkin demikian paparan singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin setelah ini kita bisa berdiskusi. Silakan. Baik. Terima kasih Ibu Sun. Ya, Pak. Ini luar biasa. Ini banyak ide. Pertama, gambar itu berasal dari itu ya, apa? Dari prefix juga ya? Iya Pak. Dari prefix, oke. Yang menarik adalah konsistensi ya, dan itu memasangnya semua diselesaikan dulu di PowerPoint, kemudian main hotspot ya. Oke. Iya Pak, betul. Terus gambar atau sungai-sungai pun semua dari prefix. Iya Pak. Oke.
Kayak ini, terus kalau dijadikan APK, saya belum ngetes di APK-nya itu. Educandy itu keluar ke aplikasi atau jalan di itu? Jalan di SAC-nya? Keluar, Pak, seperti menggunakan YouTube gitu, Pak. Seperti kita masukkan YouTube. Oh, keluar langsung ya? Keluar iya. Langsung. Oke. Sip. Oke, silakan Bapak Ibu sekalian, siapa yang ingin menyampaikan? Mohon bimbingannya Bapak Ibu karena saya masih pemula, silakan jika ada masukan, saya menerima kritik dan saran yang membangun. SAC sulit Bu, disebut pemula Bu. Bapak Ibu sekalian, ini saya hanya perlu menyampaikan ya. Jadi ada satu siswa dididik oleh satu gurunya di SMK itu. Saya undang tim saya, Dr. Gozia gitu. Kata saya silakan nilai itu tampilan. Menyatakan bahwa itu sangat profesional. Ini sulit kita ya. Dengan SAC itu sulit mengatakan kita sebagai pemula. Karena kalau itu disodorkan keluar, ini orang sudah jago sekali programmernya gitu. Orang nggak ada yang tahu bahwa itu pakai SAC. Makanya sampai sekarang saya tidak berani mengatakan ada pemula, ada intermediate, ada advanced. Kan beda, karena SAC itu memang didesain begitu. Jadi ini tolong diperhatikan. Silakan. Siapa yang mau menyampaikan? Tadi ada yang bertanya, Miss Erlin, apakah ini termasuk level 3? Maksudnya gimana ya, Bu? Level 3 apa itu? Batik apa? Saya sih nggak tahu level 3 apa. Mungkin pembatik apa ya? Oh. Mungkin Miss Erlin bisa di... izin, maaf. Maksud saya kemarin kan Pak sampaikan tuh ada levelnya, ada yang apa namanya level 1, level 2, level 3 Pak, yang ada yang jaring apa tuh kerangkanya itu Pak. Level pembatik itu saya bukan Pak, bukan pembatik. Maksudnya ini kan desain apa namanya saknya ini ada yang istilahnya level 1 apa kalau tidak salah waktu itu dibilang itu. Level yang mana ya? Saya bicara kerangka ini Pak. Kalau kemarin kan waktu materi yang lalu yang awal Bapak sampaikan itu ada yang memang dasar, terus naik lagi ke tingkat kedua, baru ke tingkat ketiga. Maksud seperti itu Pak. Atau nanti coba saya sempurnakan, masih bingung. Karena itu tingkat pembatik. Kalau pembatik saya betul. Bukan Pak, bukan pembatik, bukan level 3 untuk pembatik, bukan. Oke, boleh. Boleh nanti disampaikan ya. Iya. Silakan, siapa lagi? Ini memang luar biasa ya. Jadi dari pengalaman kami memberikan pelatihan, SAC ini sudah mulai banyak didalami. Dan mungkin sharing di antara para kalangan guru, dosen gitu. Sehingga betul-betul gitu. Dan nanti Bapak Ibu sekalian tolong, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, nanti itu formulir 2 dan 3 dalam metode pembelajaran saya akan saya hapuskan. Semua harus masuk di dalam mind mapping. Silakan Bapak Ibu sekalian pelajari dengan baik mind map-nya itu, mind masternya. Semua konten ya, navigasi harus nempel di sana. Di mind mapping-nya. Karena beberapa kali kami menemukan ya, aplikasi sangat bagus. Tapi kalau nanti dilakukan testing, itu di mind map-nya tidak bisa ketemu. Karena strukturnya beda jauh. Nah, itu yang menjadi cukup rumit kalau kontennya dipisah. Tapi nanti kami akan sampaikannya. Silakan, ada lagi Pak Denny. Ada yang menyampaikan Pak Denny? Dari saya udah cukup bagus Ibu ya. Tadi tampilannya juga menarik ya untuk tingkat SD itu. Mungkin tampilan juga harus memang pertama penampilan ya menarik. Biasanya anak-anak itu suka yang warna-warni, ada ininya apa tuh? Ya tadi kan ada gambar siswa dan sebagainya itu udah cukup bagus. Ada suara juga tadi. Mungkin tadi kalau dari saya ada tampilan home-nya itu yang itu ya,
mungkin bisa diganti dengan tombol apa gitu. Itu kan bawaan Bu ya, tombol home. Iya. Nah, itu Bawaan Pak. bawaannya. Pemula Pak. Ya, itu bisa ditambahin jadi tombol apa gitu yang mungkin bisa Iya. menarik lebih oleh siswa. Itu aja Pak dari saya, Bu. Oke, terima kasih Pak masukannya. Tombol itu yang Iya mesti memang. Iya. Jadi home itu memang saya masih standar. Memang rencana saya kemarin itu mau mengganti, cuman karena sesuatu dan lain hal kita juga berpacu dengan waktu, dengan kegiatan-kegiatan lain, akhirnya terlupakan dan baru ingat tadi, oh iya home saya belum diganti, seperti itu. Terima kasih Pak masukannya, sangat membangun. Oke, sama-sama Bu. Ya, Bapak Ibu, jika tidak ada, mungkin kita mengingat waktu, masih ada 2 pemateri di belakang saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang kedua adalah Ibu Novianti, aplikasi SAC tentang hukum OM. Nah, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Haitan. Saya izin untuk share screen. Boleh, silakan. Iya, Bapak Ibu, apakah tampilan layar saya sudah muncul? Sudah. Iya. Ya, baik. Yang pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Haitan atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sore hari ini saya boleh berbagi dengan rekan-rekan guru hebat yang ada di sini. Dan selamat sore kepada rekan-rekan Duta Rumah Belajar, bahkan sahabat Rumah Belajar, dan Bapak Ibu yang boleh bergabung bersama dengan kami dalam webinar SAC di sore hari ini. Baik, saya langsung mulai saja dengan pemaparan aplikasi hukum OM yang saya buat dengan menggunakan Smart App Creator. Ini adalah alur kerja saya, Bapak Ibu. Yang pertama, saya mulai dari membuat mind map, kemudian ada formulirnya. Formulir terdiri dari formulir 1, formulir 2, dan formulir 3. Dan yang terakhir adalah proyek atau tugas besar dari SAC. Mind map untuk aplikasi hukum OM yang saya buat seperti ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama ada start page-nya. Kemudian yang kedua ada home page. Dan yang ketiga closing ya Bapak Ibu. Jadi yang ketiga ada closing. Di start page nanti akan ada animasi welcome Bapak Ibu. Selanjutnya ketika masuk di home page akan ada tampilan untuk materi dan juga game. Materi terdiri dari kompetensi dasar, konsep dasar listrik, arus listrik, beda potensial, dan hukum OM. Selanjutnya ketika masuk di game nanti akan ada tampilan untuk mengisi nama pemain, selanjutnya ada level 1, level 2, level 3, kemudian ada petunjuk dan selanjutnya closing, di mana closing ini berisi animasi, terima kasih dan juga profil dari pengembang. Oke, mungkin untuk di bagian level 1, level 2, level 3 ini saya tidak munculkan ketika membuka game, karena nanti levelnya itu langsung di dalam soal, jadi ada tingkatan kesulitan pada saat mengerjakan soal. Seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya untuk formulir 1. Formulir 1. Dibesarkan. Oh iya, baik Pak. Terus sedikit. 150 kalau nggak salah. Nah, cukup. Bisa ya Pak? Cukup. Jadi saya membuat untuk formulir 1 ini pada tanggal 29 Juli. Nama pengembang adalah saya sendiri. Kemudian nama aplikasinya adalah Hukum OM. Versi aplikasinya adalah 1. Dan deskripsinya yaitu media pembelajaran interaktif berbasis aplikasi Android yang bertujuan untuk memberikan pembelajaran hukum OM bagi peserta didik kelas 12 SMA di semester ganjil. Tujuannya yaitu
Yang pertama, memudahkan dalam pemahaman konsep dan pembelajaran berbasis digital. Yang kedua, pengembangan media pembelajaran dalam pembelajaran di masa pandemi. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, peserta didik dapat memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran melalui hukum Ohm, menggunakan aplikasi ini. Dan yang kedua, menyajikan materi pembelajaran secara lebih menarik kepada peserta didik karena dibuat nanti dalam bentuk game. Selanjutnya, meningkatkan semangat dan minat belajar peserta didik. Yang keempat, memberikan pembelajaran yang kreatif dan menarik sehingga tidak membosankan bagi siswa yang dapat mereka akses kapan saja, di mana saja, dan bersama siapa saja. Targetnya yaitu peserta didik kelas 12 SMA. Dan adapun perangkat atau tool yang saya gunakan selain SAC yaitu ada Canva, kemudian ada Edrawmind. Selanjutnya saya menggunakan Microsoft PowerPoint, Microsoft Word, Freepik, Bitmoji. Kemudian ada juga sebenarnya saya menggunakan remove background untuk menghapus background dari beberapa gambar yang sudah saya buat di Bitmoji. Oke, itu untuk formulir 1, Bapak Ibu. Selanjutnya formulir 2. Ya, untuk formulir kedua, untuk start page-nya di sini Bapak Ibu, untuk halaman start page ini berisi background belajar fisika bersama Ibu Novi, kemudian ada gambar guru yang bergerak, saya buat seperti animasi Bapak Ibu, kemudian ada audio page, dan ada juga latar belakang musiknya. Di sini saya menggunakan musik ini yang saya cari di background musik yang bebas copyright, Bapak Ibu. Selanjutnya ini tampilan ketika nanti membuka start page, inilah tampilannya Bapak Ibu. Dan yang berikutnya ada homepage, nanti isi halamannya ada teks hukum Ohm, kemudian ada materi, ada game, dan juga nanti ada sound on off. Jadi kalau ada background musiknya kita bisa untuk mengklik saja button sound on off-nya untuk mematikan suara dari background musik yang ada. Ini tampilannya Bapak Ibu. Selanjutnya pada halaman materi, nanti selain ada tampilan teks Bapak Ibu di sana, akan ada juga audio saya menjelaskan, tapi memang audio ini saya tidak berikan di semua halaman Bapak Ibu, hanya di beberapa konsep saja, karena saya juga terbatas waktu untuk membuat ini Bapak Ibu, jadi memang belum sempurna. Jadi hanya di beberapa halaman saja yang baru saya berikan audionya untuk penjelasan. Jadi ini Bapak Ibu untuk materinya nanti ada di halaman materi. Selanjutnya di tampilan awal game akan muncul teks ayo berlatih, kemudian ada button play, kemudian ada button petunjuk, dan ketika nanti peserta didik sudah menekan tombol play, maka akan muncul teks nama pemain. Jadi mereka nanti akan mengisi nama pemain atau nama mereka. Selanjutnya mereka akan pilih button next, dan nanti ada gambar guru juga di tampilan ini Bapak Ibu. Kira-kira seperti ini untuk tampilannya. Selanjutnya masuk di halaman soal. Jadi soal ini ada soal level 1, soal level 2, dan soal level 3. Tapi memang saya belum munculkan di seperti buat di game-game lainnya Bapak Ibu yang nanti ada tinggal peserta didik memilih level 1, level 2, atau level 3. Tetapi di aplikasi yang saya buat ini, saya gabungkan menjadi satu, tapi nanti setelah mereka mengerjakan 4 soal, berarti mereka sudah menyelesaikan level 1, nanti akan muncul tampilannya. Berarti setelah itu mereka akan pilih next untuk melanjutkan ke soal level 2 dan sampai nanti ke level 3. Ini adalah soal-soalnya Bapak Ibu. Di total ada 12 soal. Nanti akan muncul juga di sana ada skor mereka, kemudian ada waktu, jadi waktu pengerjaan setiap soal itu adalah 60 detik. Nanti akan muncul juga nilainya dan ada gambar yang saya berikan di sana. Jadi nanti ketika peserta didik menyelesaikan soal lebih dari 60 detik,
maka secara otomatis akan langsung terganti ke soal yang berikutnya. Jadi memang waktu yang diberikan memacu peserta didik untuk bekerja secara cepat. Ini Bapak Ibu, dan nanti di halaman closing akan ada teks terima kasih, kemudian gambar guru yang bergerak yang saya buat seperti animasi, dan nanti ada profil pengembang di sana. Seperti ini Bapak Ibu untuk formulir yang kedua. Selanjutnya formulir yang ketiga mengenai skenario dan navigasi dari hukum Ohm. Untuk start page-nya akan ada animasi bergerak dan juga audio. Selanjutnya di homepage nanti ada button materi, kemudian button game, dan button sound on off. Selanjutnya ketika masuk di halaman materi nanti ada button sound untuk mendengarkan audio page. Jadi peserta didik boleh kalau ingin mendengarkan suara guru menjelaskan bisa nanti menekan tombol sound-nya. Selanjutnya nanti akan ada button next, button home yang bisa digunakan untuk kembali ke tampilan awal. Kemudian ketika masuk di game, di tampilan awal game, peserta didik nanti bisa menekan button petunjuk agar supaya sebelum mereka memulai game, mereka membaca dulu petunjuk yang ada, supaya betul-betul ketika menyelesaikan game, mereka sudah tahu apa saja aturan ketika akan bermain. Selanjutnya ada button play yang digunakan untuk memulai permainan atau kuis. Kemudian ada isian nama. Dengan di sini saya menggunakan text input, jadi mereka nanti akan mengisi nama mereka. Kemudian ada lagi tombol next dan home. Dan untuk soal seperti ini Bapak Ibu. Jadi saya menggunakan, kalau di soal ada button waktu, kemudian skor nilai, nanti ada button next, submit. Ya Bapak Ibu untuk soal. Selanjutnya untuk closing, mereka akan menekan button profil pengembang untuk melihat profil saya sebagai yang membuat aplikasi. Dan selanjutnya ada button home juga untuk kembali ke tampilan awal. Ya, ini untuk formulir yang ketiga. Dan mungkin langsung ke aplikasinya saja ya Pak Haitan. Boleh, silakan Bu. Baik Pak. Oke, jadi ini Bapak Ibu adalah tampilan dari aplikasi hukum Ohm yang saya buat. Ini adalah homepage-nya Bapak Ibu. Nanti ketika saya sudah preview akan ada animasi. Jadi seolah-olah itu saya terbang bersama roket Bapak Ibu. Di sini nanti ketika saya preview. Kemudian ada di homepage-nya seperti ini, ada tampilan materi dan juga game. Kemudian ada tombol on off untuk suaranya. Jadi kalau suara background-nya dianggap terlalu berisik atau terlalu ribut, bisa di off di bagian ini Bapak Ibu. Selanjutnya nanti masuk pada materi. Untuk materi sendiri saya buat pakai Canva Bapak Ibu. Jadi sesudah saya buat pakai Canva, kemudian saya ekspor dalam bentuk PDF dan saya tinggal insert di sini Bapak Ibu. Jadi ketika saya insert di SAC, saya pilih yang PDF. Jadi memang bahan ajarnya sudah ada karena ketika awal semester saya sudah buat bahan ajar ini. Jadi pas untuk tugas ini saya sudah terbantu untuk materinya saya sudah buat. Jadi saya tinggal pilih PDF, maka langsung bisa masuk PDF-nya di sini. Jadi untuk materi saya buat di Canva dengan format PDF. Jadi memang tidak ada animasi yang bergerak di sini. Selanjutnya tampilan untuk awal game seperti ini dan nanti mereka akan mengisi nama dan masuk pada soal. Ini saya langsung play saja. Selamat datang dalam pembelajaran fisika bersama Ibu Novianti Layar. Jadi seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Saya bisa off-kan untuk suara background-nya. Kemudian kalau kita klik materi,
Nanti akan masuk ke materi. Ketika saya klik tombol untuk sound-nya, akan ada muncul penjelasan dari saya. Yaitu menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah berikut dengan keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, nanti setelah halaman ini sudah, peserta didik boleh pilih tombol next untuk melanjutkan ke halaman berikutnya. Di halaman ini juga saya memberikan audio page berupa suara saya untuk menjelaskan manfaat dari listrik dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat listrik dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak. Contohnya, ada penerangan, yaitu kita bisa memasang lampu. Seperti ini ya Bapak Ibu, jadi tinggal nanti di next sampai materinya selesai. Dan kalau sudah bisa pilih kembali di tombol home untuk kembali ke tampilan awal. Dan nanti kita langsung bisa pilih game. Sorry Bapak Ibu, kayaknya untuk link ke gamenya saya sudah setting kemarin, cuman sepertinya ada masalah. Ya, jadi ini ketika pilih game nanti akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Good job. Good job. Good job. Nanti skor untuk setiap soal berbeda-beda ya Bapak Ibu. Ada yang skornya 5, ada yang skornya 10, tergantung dari tingkat kesulitan dari tiap soal. Good job. Good job. Ada juga soal drag and drop seperti ini Bapak Ibu. Untuk tombol try again, untuk kembali lagi memulai permainan. Bagi yang nilainya belum mencapai 75, mereka boleh pilih try again. Kemudian ketika klik level complete, tampilannya seperti ini. Iya, kurang lebih seperti itu Bapak Ibu, Pak Haitan, presentasi dari saya. Mohon maaf kalau masih banyak kekurangannya dari aplikasi yang saya buat. Dan saya kembalikan kepada Pak Haitan. Ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Itu gambar orangnya itu gambar avatar Ibu sendiri atau gimana itu? Iya Pak, saya buat di Bitmoji Pak. Foto Ibu diambil maksudnya? Iya. Jadi saya selfie dulu Pak, kemudian nanti muncul avatarnya. Oh gitu. Seperti itu Pak, iya. Oke. Kan dari tadi saya perhatikan ini sama nggak dengan gambarnya gitu. Makanya saya perhatikan gitu. Boleh, bagus. Mohon maaf Pak, banyak kekurangannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang saya sering perhatikan tuh konsistensi ya. Nah, kalau yang tadi menggunakan PowerPoint, yang sekarang pakai Canva. Jadi kalau PDF itu, kalau di import ya, masuk ke SAC itu di generate, kalau ada 10 halaman jadi 10 halaman. Itu jadi image semuanya. Itu prinsip dari PDF itu ya. Kalau yang tadi Bu Sun itu PowerPoint-nya di capture atau dijadikan image masing-masing? Ibu Sun? Ibu Sunaria itu tadi yang pakai PowerPoint jadikan PDF? Ke PNG Pak, export ke PNG. Export PNG, oke. Ya berarti satu-satu ya. Oke. Jadi karena saya nggak semua slide. Okay. Jadi memang Canva itu adalah salah satu yang sekarang perlu banyak dieksplor ya oleh kalangan guru, dosen, mahasiswa.
ya, dan bisa diintegrasikan dengan SAC. Ya, karena banyak di sana banyak yang free, ya. Termasuk saya sendiri banyak explore sekarang ini. Yang saya explore itu PowerPoint dan Canva sekarang. Jadi untuk desain. Kalau Photoshop saya benar-benar nggak ngerti. Kalau Photoshop saya kurang ini, biasanya ke anak saya tolong buatkan seperti itu. Baik, terima kasih. Animasinya tadi ada yang menarik perihal apa image-nya yang itu ditutup hanya dengan, kalau biasanya kan orang memasang dua image untuk on off, nah sekarang dibuat satu. Menarik. Ternyata ada yang melakukan juga. Oke, Masih silakan. harus banyak belajar, Pak. Dan saya anjurkan ya, mulai sekarang itu seperti saya sudah sampaikan kepada ini, Bapak Ibu sekalian mulai memiliki seri ya. Jadi buat seri-seri gitu ya. Kenapa? Karena saya belum tahu kalau yang ini yang pelajaran hukum Om itu untuk satu semester berapa persennya? Ini hanya untuk satu pertemuan, Pak. Kalau sesuai dengan tatap mukanya, 1 kali pertemuan, Pak. Sangat kurang ya. Iya. Sebagusnya begini, kalau saya rekomendasikan, kalau untuk satu semester, usahakan materi itu ada 1/4-nya ya. Jadi untuk 4 minggu. Jadi satu aplikasi itu adalah untuk 4 minggu gitu. Jadi dalam apa, bahkan kalau sudah bisa mengintegrasikan dengan Google Drive dan sebagainya, hanya kalau disambungkan dengan Google Drive, permasalahannya kan satu, selalu terus harus online dengan internet, itu permasalahan. Kalau bisa sih disatukan dalam satu semester, ya, satu aplikasi satu semester, satu aplikasi. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang akan menyampaikan untuk Bu Novi, silakan. Izin bertanya, Nah, Pak, silakan. Bu, boleh kan? Intan, silakan. Ini saya tertarik sekali nih buatannya, udah high class-nya ini kayaknya. Saya tertarik sama yang saya kan buat game juga. Nah, itu tuh nggak pakai timer ya. Nah, tadi kan saya lihat timernya jalan terus. Ya, itu tuh kira-kira apa nanti ada batasannya sendiri, misalkan nanti timernya habis terus bisa close atau gimana gitu ya untuk timernya? Terus tadi sama masukin namanya itu cuman masuk di awal, terus nanti di akhir keluar lagi namanya, atau sepanjang game tadi tuh kayaknya saya ada namanya enggak ya waktu gamenya jalan gitu? Udah dua itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Silakan. Ya, Bu Novi, silakan. Iya, baik. Bu Intan, untuk waktu sendiri saya buatnya pakai timer. Jadi mungkin saya share screen dulu di sini supaya bisa terlihat. Ya, timernya ini kemarin sih saya baru menemukan untuk mengatur supaya kalau timernya lebih dari 60 detik, nanti dia akan secara otomatis pindah ke soal berikutnya. Karena selama ini saya juga berpikir begini, kalau saya kasih timer, terus timer ini seolah-olah tidak ada fungsinya, buat apa? Jadi kemarin saya coba cari-cari, kira-kira kalau timernya ini saya kasih batas 60 detik, tindakan selanjutnya apa? Waktunya bukan hanya 60 detik saja, Bu Intan, tapi bisa kita atur misalnya mau 1 menit, 2 menit, bisa. Tapi di sini saya pilih 60 detik saja. Caranya kita pakai ini, Bu Intan. Jadi klik saja timer, kemudian saya pilih global timer. Setelah saya pilih global timer, kemudian saya atur. Jadi kalau nanti waktunya lebih dari 60 detik, saya atur di sini ya Bu Intan, nanti bisa terlihat di propertinya sebelah kanan. Saya klik yang 60 detik tadi. Kemudian saya pilih interaksi. Jadi interaksinya untuk waktu 60 detik, ini saya pilih timer end. Saya pilih timer end. Kemudian saya pilih objeknya. Jadi misalnya Ibu Intan ingin pilih kasih salah. Jadi kalau lewat dari 60 detik otomatis salah misalnya, boleh. Jadi tinggal nanti pilih objek salah.
Nanti dia akan kemudian dipilih appear. Tapi karena saya pilih dia pindah ke halaman berikutnya, berarti kita pilih tadi 60 detik, kemudian saya pilih timer end, saya pilih objek, saya pilih counter, kemudian yang ini saya pilih switch page ya. Kita cari nanti, sorry, ya ini switch page. Ini nanti diatur setelah 60 detik dia akan otomatis pindah ke halaman berikutnya. Kalau ini halaman 17, berarti nanti dia otomatis pindah ke halaman 18 setelah 60 detik. Seperti itu ya, Bu Intan. Nanti waktunya bisa Ibu Intan atur di properti. Di bagian ini, Bu Intan. Seperti ini kan tertulis 60 sekon. Nah, bisa Ibu Intan tambah. Misalnya maunya 1 menit. Boleh. 2 menit misalnya. Berarti tinggal dinaikkan saja angkanya, Bu Intan. Seperti itu. Karena saya pilih 60 detik, berarti saya pilih tadi 60 sekon. Jadi bisa kita kurangi, bisa kita tambah waktunya. Aturnya di setting ini, Bu Intan. Oh, oke. Itu yang objek tadi counter ya? Counter ini apa? Nilainya ya? Oh, kalau timer. untuk nilai counter. Kalau untuk nilai counter, kalau untuk waktu timer. Oke. Pilihnya di insert, untuk waktu timer, pilih yang global timer. Kalau untuk nilainya counter, pilih juga global counter. Seperti itu, Bu Intan. Oke. Terus pertanyaan yang kedua tadi apa, Bu? Nama. Nama ya? Oke, untuk nama memang saya hanya munculkan di tampilan awal saja, Bu, supaya kemarin juga saya baru terpikir, kan biasa kalau di game-game isi nama pemain seperti itu ya. Jadi saya hanya terpikir saja lebih bagusnya kalau mereka insert nama. Tapi memang untuk nama ini saya belum link ke halaman yang lain. Saya belum dapat caranya untuk link ke halaman yang lain. Jadi untuk saat ini saya baru buat, yang penting di tampilan awalnya mereka memasukkan nama saja. Tapi memang belum di link ke halaman-halaman yang lain. Saya masih nanti mau belajar lagi, Bu. Untuk link nanti ke halaman yang lain. Nanti kalau udah dapet kasih tahu ya, caranya. Siap. Kalau untuk input nama seperti ini, jawaban seperti ini, saya pilih di insert, kemudian text input. Jadi di sini bisa diatur. Jadi boleh nanti, misalnya kita buat soal isian singkat atau jawaban singkat, boleh pakai text input. Ya, seperti itu Bu Intan. Bagaimana? Apakah bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Intan. Baik, perihal teks tadi, ini aplikasi SAC itu bukan untuk nyimpan database. Jadi sebenarnya ada sebuah skenario kalau mau memainkan, tapi itu programming ya. Jadi oleh sebab itu saya nggak pernah mau menyentuh dengan programming, karena kalau sudah programming nanti jadi tambah jelimet. Baik, tapi tujuannya teks input itu adalah untuk yang persamaan untuk itu ya. Oke. Sip. Ada lagi? Saya Pak. Silakan. Boleh ya? Boleh. Oke, Bu Novi, keren ini. Saya juga baru kepikiran bisa pakai aset Bitmoji ya, itu menarik, jadi gambar orangnya jadi pas gitu dengan yang bikinnya. Terus yang kedua ini yang tombol on off yang sound ya, Bu Novi ya. Iya. Saya awalnya yang aplikasi yang saya itu pakai tombol on off yang bisa hidden, itu di hidden kan ya, betul nggak? Iya. Nah itu terus saya coba ekspor ke HTML5, ternyata tidak berjalan dengan semestinya. Apakah Ibu dicoba juga di HTML5 apakah tombol on off-nya jalan gitu? Soalnya kalau yang saya kemarin itu nggak jalan, makanya saya bikin jadi 2 tombol, atau kanan on, kiri off, seperti itu. Gimana Bu? Ya, makasih Pak Denny. Ya. Sekedar informasi Pak Haitan, saya banyak bertanya dari Pak Denny waktu menyelesaikan proyek ini, terlebih khusus yang pada saat untuk disalin ke HTML5. Jadi Pak Den, memang untuk sound on off-nya kalau di HTML5 nggak jadi Pak. Itu sudah saya coba, tapi kalau cuma buka di SAC-nya sih dia jadi Pak. Tapi kalau di HTML5 nggak jalan.
Pak Den. Ya, berarti sama ya? Sama Pak, sama. Sama ya. Kalau itu Iya, Pak. dicatat Pak Denny, oleh saya kirim ke SAC-nya kalau itu. Ya. Jadi kalau di APK sih jalan Pak. Kalau di APK di AHL, cuman ketika diekspor ke HTML5 itu ternyata banyak fitur yang nggak jalannya, makanya saya acuannya di HTML5 karena di sumber belajar kan HTML5 yang dipakai, tidak APK. Ya. Jadi ya memang ada beberapa hal di Android jalan, ya, tapi pas waktu di HTML5 tidak jalan. Bahkan saya sendiri temukan dan saya sudah sampaikan ke pihak SAC langsung. Mereka sendiri bingung gitu. Kata saya ini bukan salah programming gitu. Jadi permasalahannya ini ya. Jadi kalau Android itu sistem pemrogramannya kan betul-betul nempel ke dalam sistem ya. Nah, kalau di ini di mana di HTML5 itu sistem pemrogramannya nempelnya di browser. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengenal dengan JavaScript, di situ ada istilah cookies dan sebagainya, ada case. Nah, itu mempengaruhi. Itu pada ini masalahnya. Kalau di Android pun nggak ada masalah karena Android itu programmingnya hampir native itu. Jadi hanya asli kepada Android. Itu memang saya sudah sampaikan pada ini. Mereka sendiri bingung ya, mudah-mudahan katanya bisa terjawab. Kata saya kalau termasuk yang teks tadi, itu pertanyaan itu saya sampaikan ke SAC perihal password itu. Skenario-nya ada sebenarnya. Jadi gini, kalau kita nih sebenarnya ada permainan yang bagus kita buat ya. Kalau banyak ada kawan bertanya ya, rekan yang lain, Pak, gimana hasilnya gitu. Kalau misalnya orang berlatih, itu hasilnya di tanggal sekian, bagaimana gitu. Nah, itu dengan permainannya kita harus hubungkan dengan itu apa? Dengan bisa dihubungkan dengan apa? Google Classroom bisa ya. Atau lewat email. Jadi dipakai screenshot, dikirim. Atau ada juga orang kasih password tapi itu sudah HTML ya, ada programming. Kalau programming saya berusaha menghindar. Sebab nanti bisa jadi sulit, menyulitkan. Jadi tuliskan nama, kirimkan email Pak Denny, itu balik dulu ke server, kemudian balik lagi menjadi kode, Pak. Jadi untuk kan kita maunya orang tidak boleh langsung masuk ke aplikasi kita kan. Itu kan kuncinya begitu. Tapi dia di password dulu, kemudian kalau dia benar baru masuk. Nah, itu masuk ke password ke servernya, kemudian dibalikan, ada kode, ada PIN, tokennya gitu. Masukkan, kalau tokennya sesuai, dia pindah ke halaman belajar. Tapi itu kalau dijelaskan nanti jadi rumit, Pak. Ribet itu ya. Itu programming, itu saya malah saya hindari. Kalau misalnya di antara Bapak Ibu sekalian, nanti saya buka pelatihan khusus programming, ya silakan aja kalau mau di situ. Memang ada rencana, Pak Denny. Memang terus diintegrasikan dengan programming. Itu tuh kuncinya di situ. Oh, ya. Terima kasih, Bu Nopi ya. Sama-sama Pak Haitan. Diselesaikan ya. Iya Pak. Ada audionya saya lihat kok nggak ada ya. Jadi Iya Pak. Bapak Ibu sekalian, ini saya sudah mulai mulai menangkap ya. Sudah mulai banyak guru memahami bahwa memadukan dengan suara kita itu sangat penting ya. Tadi dua-duanya juga suaranya ya. Ibu Sun juga suara sendiri, Bu Nopi sendiri. Nah, ini memang menjadi PR besar. Jadi kalau bisa memang audio ini tempelkan ke dalam SAC-nya ya, untuk pembelajaran. Jadi tidak full text itu. Ya, tidak full text. Baik, terima kasih Bu Nopi ya. Sekarang yang ketiga adalah Ibu Yuli. Ya. Ibu Yuli adalah aplikasi SAC minyak bumi. Ya Pak. Bu Yuli silakan. Ya, langsung ya Pak. Terima kasih Pak Haitan, terima kasih teman-teman semua atas kesempatannya untuk mempresentasikan. Sebenarnya kalau melihat yang sebelum-sebelum saya, mungkin saya termasuk yang tidak menggunakan audio saya sendiri. Jadi dari grafiknya mungkin dari tinggi-tinggi langsung melorot nih Pak. Tapi nggak apa-apa nih Pak. Ya. Nggak apa-apa. Bebas.
termasuk mind map saya Pak. Ini jadi mind map saya itu saya awal dulu, jadi tidak saya perbaiki sama sekali di sini. Mungkin di sini waktu dulu saya membuat mind map adalah kerangka berpikir materinya saja. Jadi belum mengenai berbagai tombol yang akan diberikan di situ, Pak. Jadi artinya di sini saya waktu itu mind map materi menurut versi saya, dan ini tidak saya perbarui. Jadi memang seperti ini, mind map materi saya adalah proses pembentukan, pengolahan, dan dampak nanti yang akan saya sampaikan. Artinya ini adalah materi tentang yang akan saya sampaikan kurang lebih seperti ini, begitu. Lalu untuk formulir 1 saya di sini, seperti yang lain juga, saya simpel aja ya Bapak Ibu, mungkin agak saya perbesar sebentar. Dibesarkan, Bu. Ya, ini internet di tempat saya baru dipakai anak saya juga untuk kuliah, jadi saya tadi minta, aduh saya baru kuliah gitu, jadi tidak bisa berbagi Pak, ini memang agak lambat. Nah ini yang penting mungkin di ini saja Bapak Ibu, di manfaatnya ya. Jadi saya pengen materi yang akan saya sampaikan nanti bisa lebih mudah dipahami, menarik dan menyenangkan. Kenapa saya pilih minyak bumi? Karena memang dari pembagian sebenarnya ini Pak, jadi dari rapat pas waktu pembagian di antara para duta ini diberikan beberapa materi, kemudian kita diminta memilih, maka saya memilih minyak bumi gitu, karena memang ada beberapa yang diberikan, jadi sudah tertentu, tidak saya kemudian memilih di luar yang sudah ditentukan gitu. Lalu kemudian peserta didik bisa mengetahui proses pembentukan minyak bumi secara baik, pengolahannya juga, dan dampak serta penanggulangannya. Nah ini kalau misalnya pembelajaran di kelas itu bisa antara 2 minggu ya, sekitar 2 minggu lah Pak. Kemudian sasarannya adalah siswa kelas 11 MIPA peminatan, dan saya di sini menggunakan selain SAC juga ini ya, mind masternya mind mapping, seperti yang lain juga, Canva ada beberapa. Nah ini saya lupa ganti Pak, ini saya nggak jadi buat ya. Kemudian saya beri Inkscape, ada gambar yang memang saya buat ya, cuman memang juga autodidak. Jadi saya pernah diberitahu oleh Bang Denny pakai ini loh gitu, tapi saya juga membuatnya secara autodidak. Jadi nggak punya dasar, artinya saya membuatnya juga tekan-tekan apapun sehingga saya bisa membuat gambarnya gitu. Jadi menurut saya memang alangkah baiknya kalau saya punya dasar pembuatan sehingga nantinya hasilnya itu lebih dari yang saya harapkan gitu ya. Nah kemudian untuk yang selanjutnya adalah di sini ada formulir 2 dan formulir 3 itu hampir sama sebenarnya ya. Mungkin belum muncul. Jadi untuk formulir 2 dengan formulir 3 bedanya di sini adalah kalau di formulir 2 kita ada isi halaman. Nah, kalau di formulir 3 ini adalah skenario dan navigasi. Kalau saya isinya hampir sama, hanya saya ganti yang 2 hal tadi yang berbeda. Sebentar Bapak Ibu saya perbesar. Nah, untuk ini ya, jadi isi halamannya kalau di formulir 2 ya, ini adalah kata-kata yang sudah saya tuliskan sama, hanya saja di formulir 3, ini yang saya buka langsung formulir 3 saja. Jadi skenario dan navigasi saya itu kata-kata yang sudah saya tuliskan di setiap halamannya, kemudian saya beri perintah. Jadi apabila klik ini akan ke halaman mana, apabila klik ini ke halaman mana, atau klik ini efeknya apa, begitu. Nah ini asetnya juga sekalian saya berikan di sini, sama semua. Jadi untuk yang formulir 2 sama persis ya Bapak Ibu, hanya saja saya bedakan untuk ini. Jadi misalnya di formulir 2 isinya adalah tulisannya ada belajar dan kuis, kemudian minyak bumi misalnya
belajar atau kuisnya. Nah, nanti skenarionya adalah ketika kita klik apa, maka muncul ke mana. Ketika kita klik kuis, maka ke halaman kuis level 1 dan seterusnya. Lalu animasinya saya belum seperti Bang Denny. Jadi saya memang kemarin bertanya itu caranya seperti apa, cuman mungkin karena ini sudah terlanjur jadi saya belum aplikasikan ke yang ini. Mungkin akan saya aplikasikan ke proyek selanjutnya saja. Jadi ini apa adanya seperti yang sebelum saya tanya mengenai apa itu si yang bergerak yang bawaan SAC sendiri. Tuh Bapak Ibu. Dan seterusnya hampir samalah dengan teman-teman yang lain ya di sini. Lalu untuk SAC-nya sendiri, nah ini Bapak Ibu kita langsung saja di sini ya, kita coba saja, kita preview. Mungkin agak lambat ini Bapak Ibu, tapi kelihatan ya Pak Haitan? Mulai kelihatan. Oh ya. Ya. Nah, di sini untuk tombolnya saya pisah jadi 2 ya Bapak Ibu. Untuk yang tanpa musik ini saya klik, kemudian saya klik musik ya. Jadi saya pisah. Kalau saya bukan berpikiran seperti Pak Denny yang sudah jauh gitu ya. Artinya nanti kalau saya buat HTML tuh enggak berproses. Nah, saya itu cuman berpikirnya ini kalau saya jadikan satu malah saya bingung sendiri mau gimana caranya. Jadi saya memang pisah, bukan berarti karena saya berpikiran ke depan, oh nanti kalau diekspor ke HTML5 akan ada masalah, enggak ya Bapak Ibu. Jadi saya pakai 2 tombol ini karena memang keterbatasan saya, oh ini kalau nyala, kalau ini nyala, kalau ini enggak gitu Bapak Ibu. Nah itu kita pakai yang tanpa suara aja ya Bapak Ibu, biar tidak berisik. Nah terus terang memang saya berikan 2 tombol karena anak-anak SMA itu kan kadang-kadang kalau dia mengeset sesuatu atau memainkan sesuatu nggak pengen sampingnya aja kedengaran. Jadi saya memang sengaja, ini tujuan saya karena anak-anak SMA itu kan nggak suka berisik juga gitu ya. Jadi kalau mau berisik, kalau mau pakai musik ya silahkan, kalau enggak pun nggak masalah gitu. Lalu di sini ada kompetensi. Nah, ini di sini ini bisa kita linkkan langsung ke kurikulum yang akan dipakai. Ya, ini home-nya kalau kembali lagi ke tempat semula. Kemudian di sini saya beri go. Go adalah mulai dan di sini saya tawarkan ada 2, belajar dan kuis. Nah, untuk belajar sendiri ketika kita klik maka ada 3 macam ya. Di sini aktif semua. Jadi dari mulai proses pembentukan. Nah, ini akan ngelink ke proses pembentukannya. Akan ada 4 proses yang ini sebenarnya berurutan. Sehingga karena dia berurutan maka tidak saya klik tombol satu-satu. Jadi biar mereka tahu bahwa prosesnya itu ada 4 dan berurutan. Sehingga saya buat tombol kliknya di sini bukan per item ini aktif, jadi biar mereka mempelajarinya secara urut. Nah ini, jadi ini berurutan prosesnya. Nah setelah selesai mempelajari prosesnya yang berurutan tadi, saya sediakan tombol home kembali, ya. Nah itu proses pembentukan. Kemudian untuk pengolahannya dan kegunaan ini ada 2 ya. Dan ini juga berurutan karena tanpa diolah belum bisa digunakan minyak mentah tadi, sehingga saya juga gunakan tombol di sebelah kanan. Jadi diolah dulu. Nah, proses pengolahannya kemudian dilanjutkan dengan kegunaannya. Begitu Bapak Ibu. Di sini saya berpikir juga sebenarnya akan mengaktifkan tombol-tombol per tombol. Jadi misalnya LPG, petroleum ether dan seterusnya itu. Cuma saya juga berpikiran bahwa ini saya urutkan sesuai titik didihnya sehingga saya juga akan gunakan biarkan saja berurutan. Jadi dari hasil yang pertama kali diperoleh dari mulai titik didih yang paling rendah sampai ke semakin lama semakin tinggi. Jadi saya urutkan. Nah, seperti ini. Lanjut saja ya Bapak Ibu. Ini akan sampai ke bagian ini ya, kegunaan.
Jadi tadi pengolahan, kegunaan, kemudian saya bisa kembali lagi ke yang ketiga, dampaknya. Jadi dampak dan penanggulangannya ini bagian terakhir dari minyak bumi sebenarnya. Jadi setelah ada pembentukan, kemudian pengolahan dan kegunaan, kemudian setelah digunakan tentunya ada dampak. Jadi semua yang positif yang kita gunakan, apapun teknologinya pasti memberikan dampak. Nah dampaknya ini ada 4 yang saya angkat. Sebenarnya masih ada dampak yang lain, cuman yang saya ambil yang cukup memberikan dampak besar bagi kehidupan manusia. Jadi dari mulai karbon monoksida, kemudian dioksida, lalu belerang oksida dan oksida nitrogen. Nah, seperti ini. Lalu kemudian dikembalikan ke belajar dan kuis. Jadi kalau sudah sampai ke penanggulangan dampak, maka dia dikembalikan lagi ke bisa memilih kuis, dan kuisnya di sini saya bagi ke dalam 2 level. Nah, di sini ada kuis level yang pertama itu tentu saja di sini tingkat kesulitannya lebih rendah dibanding yang level 2. Dan di sini memang saya sengaja sembunyikan terlebih dahulu untuk soalnya karena saya akan memulai dengan tombol start di sini sehingga semua bisa jalan baik waktunya maupun skornya. Nah, ini menjodohkan. Jadi misalnya ini saya buat 1 kali. Jadi kalau sudah masuk maka dia akan hilang, nggak bisa terus kemudian kembali dan dia bisa ngulang di jawaban yang lain. Misalnya salah ya. Nah, akan hilang walaupun sudah salah, nggak bisa dibetulkan seperti itu. Nah, seperti ini. Gitu. Dan ketika waktunya sudah 0, pindah langsung ke soal berikutnya. Jadi ketika anak belum memulai start, saya maksudkan biar dia baca perintahnya dulu, sehingga kalau dia sudah mulai start, sudah tahu perintah yang diinginkan oleh soal seperti apa. Jadi sebelum anak itu mencet tombol start, dia memang belum akan dimulai timernya. Jadi ini hanya memilih pilihan jawaban yang paling tepat ya. Berarti saya langsung start. Misalnya salah pun ini saya juga batasi 1 kali jawab. Jadi dia nggak bisa lagi jawab yang lain. Jadi sudah saya kunci jawaban yang lain. Nah seperti ini. Lalu totalnya ini kalau 100 memang akan penuh ya. Jadi karena dia seperti yang Pak Haitan bilang pada pertemuan 2 minggu yang lalu ya mungkin. Jadi letaknya itu kalau 100 akan tepat di tengah. Tapi karena dia hanya 60 maka dia akan geser ke kanan. Nah di sini bisa diulangi karena masih 60 atau dilanjutkan seperti tadi. Begitu. Oh iya, mohon maaf saya kenapa mengulang ya, karena ini ada timernya Pak. Jadi sebelum timernya habis maka dia tidak akan bisa melompat. Mohon maaf. Ya, ini masih ada 14 detik lagi. Kita tunggu. Nah, ketika habis dia akan pindah sendiri ke halaman berikutnya. Ini 5, 4, 3, 2, dan 1. Lalu dia akan meloncat lagi ke ini. Jadi ini kalau dilihat memang di sini tidak di tengah-tengah ya. Ini saya sesuaikan dengan APK yang dihasilkan gitu. Jadi memang kalau di APK-nya kalau geser ke kanan sedikit gini akan di tengah-tengah gitu. Nah, saya klik lanjut saja. Untuk level 2 sama sebenarnya. Jadi sama dalam hal masih sama menjodohkan, cuman ini tingkat kesulitan soalnya lebih tinggi dari menjodohkan level 1 tadi. Sama, ini saya kunci. Jadi sekali jawab tidak bisa memilih kembali. Itu. Kemudian ketika timernya habis dia akan berpindah ke halaman selanjutnya. Gitu, kemudian sama seperti yang lain. Nah,
misalnya salah juga sama, dia hanya sekali jawab dan tidak bisa kemudian menekan tombol-tombol selanjutnya untuk kemudian diubah menjadi benar. Jadi dia harus mengulang setelah selesai. Gitu. Nah, mungkin itu. Nah, setelah levelnya hanya saya level, karena takutnya kalau saya 3 level menjadi sangat lambat, karena ini saja sudah cukup lambat ya dengan jumlah slide yang sudah saya buat ini. Nah, ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan sederhana ya, seperti itu. Gitu Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan Pak Haitan. Ya, terima kasih Bu ya. Sama-sama Pak. Ya, jadi di sini Bapak Ibu sekalian ada hal-hal yang saya masih belum tahu ya. Apa di Indonesia sudah mulai memperhatikan atau belum ya. Jadi pengembangan multimedia ini mungkin nanti perlu banyak bertanya ke ahlinya ya. Seperti tadi jelas ya, bahwa soal tidak dimunculkan dulu supaya anak membaca dulu. Nah, itu beda. Itu betul-betul mengandung dunia bidang pendidikan ya. Saya masih belum ini. Itu betul-betul saya tidak paham itu. Jadi si pengguna suruh lihat dulu, baru start, baru muncul soalnya. Ya. Sedangkan yang biasa kan ya soalnya muncul ya juga penjelasannya muncul. Bagus, itu catatan bagi saya ya. Saya betul-betul akan perhatikan itu. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Ada yang mau menanyakan? Oh, tadi itu yang saya cukup menarik adalah ini ya. Kalau prosesnya itu adalah 1, 2, 3, 4, dibuat penjelasannya tidak loncat-loncat ya. Itu catatan betul ya. Tolong ini diperhatikan karena kalau secara teknologi mau loncat nomor 4 juga boleh-boleh saja. Tapi cara memberikan informasinya jadi salah kalau loncat-loncat. Ya itu terima kasih Bu ya. Itu catatan bagi saya. Sama-sama Pak. Silakan ada yang mau menanyakan? Pak Denny itu yang sering ditanya. Master kita itu Pak, sering jadi bahan ini tanya-tanya Pak. Ya karena Pak Denny benar-benar explore ya. Bagus. Udah bagus Pak. Jadi memang hanya kalau saya mau boleh komentar ya. Nah ini Bu, ini untuk pelajaran kelas berapa? Kelas 11 MIPA Pak. Jadi kelas 2 SMA. Oke. Iya. Ini yang perlu diperhatikan tentang gambar orangnya ya. Jadi gambar orangnya. Jadi ini hari hati-hati menggunakan gambar orang ketika pelajarannya adalah sudah mulai membesar ya. Kan kalau SMA kan ini, karena kemarin itu pada waktu yang hari apa ya, hari Senin, di depannya adalah untuk anak-anak, tapi pada waktu kontennya saya tanya, itu kok kenapa gambarnya jadi orang dewasa gitu. Itu nggak nyambung. Nah itu harusnya diganti, yang duduk di mejanya harusnya sama dengan di bagian depannya. Nah itu yang perlu diperhatikan Bu. Nah ini memang kita belum banyak yang mengkaji di sini ya. Ini memang satu hal yang perlu tersendiri. Silakan iya, Pak. Saya cuman ngambil yang kimianya Pak. Jadi dia ada anak di lab gitu. Jadi tadi pakai anak ini ya, anak pakai jas praktikum, dan praktikum kimia itu adanya di SMA Pak. Kalau di SMA belum ada. Oke. Boleh. Dan khusus DRB itu wajib ya? Topiknya wajib ya? Iya Pak, wajib. Kalau yang Pak Denny itu juga, Pak Denny DRB atau SRB Pak Denny? DRB Pak. Itu kemarin tuh materi wajib yang Pak Denny pilih? Ya, materi SMA. Wajib dipilih itu?
Saya memilih sendiri sih, soalnya di materi itu kan belum ada yang ngambil gitu. Saya jadi ngambil yang belum diambil sama yang lain. Dan ini hari Senin besok, hari ini sudah materinya sudah hampir kami kirimkan ke pihak Pusdatin ya. Nanti sayangnya dari jumlah yang ikut dengan yang membuat belum sebanding ya. Kalau kami sudah menganjurkan ke Pusdatin dorong para guru DRB, SRB itu kalau saya dorong sampai 5 ya. Kata dia enggak Pak, 2 saja. Ya bagus 2 juga enggak apa-apa. Nah, jadi sayangnya belum terkumpul semua ya. Tapi enggak apa-apa. Ada yang mau disampaikan? Ini Bu Lydia, itu boleh. Banyak prioritas lain Pak kemarin. Boleh. Boleh. Jadi materi tetap akan kami sharekan ke pihak Pusdatin ya, hasil karyanya, dan yang direkam juga kami akan buat di YouTube ya, untuk bagi guru-guru yang lain untuk. Dan silakan informasikan ya kepada guru-guru yang lain untuk bisa berbagi. Ini ada yang bertanya limitnya kapan ya? Saya sih rencana memberikan hasil karya ini ke Pusdatin itu targetnya adalah di akhir bulan Agustus ini. Jadi saya kasihkan aja gitu. Jadi kalau ada penambahan di jalan, misalnya di bulan September ada yang memberikan, kami kumpulkan, kami infokan lagi. Terus begitu. Jadi tanggal 17 kami akan infokan, akhir Agustus juga kami infokan. Dan itu akan menjadi catatan bagi DRB dan SRB ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Jadi karena yang diharapkan adalah dikirimkan. Kalau yang daftar belajarnya 100, kan dapat lisensinya 100 orang tuh. Nah, itu diharapkan 100 sebetulnya aplikasinya. Baik, kami tunggu di akhir bulan ini. Ya, kemudian webinar kita sih akan dibuka terus tiap minggu ya. Jadi gitu kan. Ibu Lydia akan nyusul, Bu Anita juga siap. Terima kasih ya. Siapa lagi? Ada yang mau disampaikan? Baik, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih dengan ada acara ini, kehadirannya di acara webinar karya SAC ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan terus terang saja setiap webinar ini saya selalu mencatat beberapa hal ya, yang saya sendiri banyak belajar ya. Karena itu berupa trik-trik ya. Jadi berupa trik, itu kan tidak semua. Kalau trik itu kan pengalaman ya, experience. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan hari Senin kita bisa ketemu lagi ya. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Semuanya. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih, semangat. Selamat sore semua. Menang-menang Mbak. Semangat Nita, Mbak Lydia. Keren Mbak Yuli, Mbak Novi. Terima kasih Bu Lydia. Ya, segera doain nyusul ya. Amin. Semangat, semangat. Mbak Novi, Mbak Yuli, Mbak Sunaria. Terima kasih Bu Anita. Sampai ketemu malam ya. Iya. Mau perform sebentar malam. Iya. Oke, malam ini. Master turun tangan, master turun tangan. Nanti pengajarnya Pak Denny sama Mbak Novi. Wah, Bu Yuli tuh yang jago. Izin live ya. Oke, terima kasih Pak Haitan. Teman-teman. Ya, sama izin live. Terima kasih Pak Haitan, izin live.